Selamat Hari Disabilitas Internasional. Nama saya Jaka Ahmad, tapi saya biasa dipanggil Jack. Umur saya 45 tahun dan saya seorang tunanetra sebenarnya dari lahir, tapi diawali dengan rabun dan saya kehilangan penglihatan saya ketika umur 25-an lah kurang lebih. Saya seorang stand-up komedian. Hari-hari saya bekerja 9 to 5 di sebuah LSM internasional. Kalau ke kantor biasanya naik transportasi publik ya, jadi naik Transjakarta, terus nyambung ojol juga. Cuman sekarang lagi pandemi, jadi kebanyakan kerja di rumah. Paling seminggu cuman sekali atau 2 kali ke kantornya. Nah, kalau untuk stand up comedy biasanya ada kegiatannya di malam hari, jadi saya kalau ngambil job biasanya di malam hari atau di weekend. Dan untuk persiapannya biasa saya nulis materi dan juga ada kombut ya, istilahnya kombut gitu. Jadi sama teman-teman komedian kita bikin mengolah materi kita lah gitu. Setelah itu dites di open mic. Biasanya open mic saya seminggu sekali gitu. Kecuali kalau misalnya ada event yang besar, mungkin saya bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Ya, sebagai orang yang mengalami tunanetra, sebenarnya saya mah nyantai aja ya. Artinya saya benar-benar melakukan aktivitas itu sesuai dengan kebutuhan saya. Dan saya selalu berusaha untuk melibatkan orang lain supaya terlibat dalam aktivitas saya itu gitu loh. Makanya jadi dari hal yang simpel deh, misalnya kalau saya mau berhentiin bis, pasti saya nyari orang untuk minta bantu mereka, tolong ini dong, tolong berhentiin bisnya karena saya tidak bisa melihat gitu ya. Lalu ketika misalnya ada orang yang mau membantu saya di terminal, mau menuntun saya gitu ya, saya selalu memberikan arahan cara menuntun yang baik untuk tunanetra seperti apa. Jadi nggak tiba-tiba mereka dorong saya atau merangkul saya, tapi saya juga memberikan arahan kepada mereka, nih loh caranya nuntun tunanetra yang benar tuh kayak gini gitu. Dan terus kalau ada kesempatan juga, kalau saya misalnya nggak tahu apa, saya biasa ngobrol juga dengan orang-orang yang ngebantu saya supaya mereka tahu bahwa orang-orang disabilitas seperti saya juga punya kegiatan seperti orang-orang lain yang kita kerja juga, kita punya keluarga juga, kita punya anak juga gitu. Dan itu yang kadang-kadang orang tidak banyak tahu, dipikirnya ya disabilitas kerjanya cuma di rumah doang, diem nggak ngapa-ngapain. Makanya buat saya penting untuk bisa melibatkan orang-orang di sekitar saya dalam kegiatan saya sehari-hari. Belakangan ini teknologi lebih banyak membantu saya ya dalam beraktivitas ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ada namanya teknologi pembaca layar. Ini bisa diinstal di laptop ataupun di smartphone kita, dan rata-rata biasanya kalau untuk di smartphone itu udah bawaan gitu. Kalau di laptop kita harus install. Teknologi ini memungkinkan tunanetra seperti saya untuk bisa mengoperasikan handphone seperti orang-orang lain. Jadi tidak hanya untuk telepon atau untuk WhatsAppan aja, tapi bahkan untuk pesan ojek online, pesan makanan, kirim email, bikin agenda, bahkan berselancar di sosial media pun bisa. Karena teknologi ini, teknologi pembaca layar ini memang didesain supaya bisa membuat orang-orang dengan gangguan penglihatan bisa mengoperasikan handphone dengan mudah. Akhirnya kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada orang lain, terutama untuk hal-hal yang pribadi gitu ya. Misalnya dengan mobile banking kita lebih aman untuk bisa bertransaksi tanpa orang lain harus tahu berapa PIN kita, berapa jumlah saldo kita, berapa atau transaksi apa yang kita lakukan gitu. Karena kan itu kan sesuatu yang private gitu ya. Dan ya kita nggak tahu, namanya orang kadang-kadang suka hilaf aja, dia tahu PIN kita dan lain sebagainya, akhirnya bisa disalahgunakan gitu kan. Jadi setelah muncul teknologi pendukung seperti ini, saya malah
agak jarang ke ATM karena saya untuk beberapa hal perbankan yang spesifik saya bisa lakukan sendiri gitu. Selain itu juga misalnya kalau saya lagi mau ngomel di sosmed gitu kan nggak enak kita lagi ngomel tulisin dong, nggak seru kan. Enaknya kan nulis sendiri gitu. Jadi sekarang udah bisa tuh jawab komen juga kita jawab aja sendiri gitu. Artinya dengan adanya teknologi seperti ini kita jadi punya keleluasaan aja untuk bersosialisasi, baik itu sebagai diri sendiri ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan sama orang-orang gitu. Kalau mimpi saya sebagai orang yang mengalami disabilitas sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Hanya kita bisa diterima di masyarakat, tidak hanya saya pribadi, bisa ngasih kontribusi bersama masyarakat dan itu dihargai oleh masyarakat juga gitu. Dan sebenarnya nggak usah yang ribet-ribet, wah harus membangun jalan tol, harus membangun kota yang besar, enggak sih. Sebatas nongkrong aja. Sebatas nongkrong kita diterima kita tuh udah seneng sebenarnya. Artinya dengan nongkrong itu juga jaringan kita, networking kita kan jadi ini ya, jadi kebuka. Orang jadi tahu bahwa orang dengan disabilitas punya kehidupan seperti ini. Sementara orang dengan disabilitas juga jadi tahu ada informasi A, B, C, D, E, F, G yang bisa dia eksplor lebih jauh untuk meningkatkan kapasitasnya dia gitu. Jadi nggak muluk-muluk sih, balik lagi. Kalau misalnya kita bisa ada di satu tempat untuk sharing, untuk ngobrol, untuk berbagi, untuk saling mengerti, mulai dari situ aja dulu, dan itu rata di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh bumi itu bisa terjadi. Aku pikir itu akan menjadi mimpi yang sangat indah yang bisa jadi kenyataan.